DC pinjol itu datang ke alamat KTP kalian atau ke alamat domisili kalian sih? Pasti banyak yang bertanya-tanya seperti ini. Ya, ini terutama buat teman-teman yang saat ini sedang gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online. Nah, buat kalian tidak perlu khawatir ya, ketika DC datang itu kalian tidak perlu takut. Kalau memang datang ya datang aja, kalian hadapi, temuin. Karena nggak semua DC itu seperti yang kalian bayangkan, yaitu galak, terlihat seram, dan bahkan sekalipun yang DC mengirimkan foto-foto yang seram, yang ternyata kenyataan yang datang tidak seseram itu. Banyak kok DC-DC yang sopan, DC-DC yang memperlakukan nasabah itu yang ramah. Nah, kalau kalian bisa membawa diri kalian ramah, ya mereka ramah juga. Ajak aja masuk, ajak aja minum. Tapi sebelum itu, teman-teman juga harus meminta identitas mereka. Bener nggak sih mereka resmi dari pinjol? Bener nggak sih mereka punya sertifikat sebagai field collector atau DC lapangan? Bener nggak sih mereka dari perusahaan pinjol yang kalian bermasalah? Jangan sampai mereka hanya tukang tipu-tipu aja yang bertujuan untuk meneror kalian. Nah, balik lagi. Kapan mereka mengunjungi rumah kalian? Dan di mana mereka akan mengunjunginya? Apakah di lokasi domisili, ataukah di lokasi KTP, atau apakah di kantor kalian? Nah, beberapa ada juga yang mengalami didatengin DC itu di kantornya. Sehingga ya mau nggak mau kalian harus temui. Tapi percaya sama saya, kalau kalian mau didatengin DC di kantor kalian, lebih baik segera kalian temui daripada kalian kayak kucing-kucingan atau menghindar. Kenapa? Ini bertujuan agar tidak mengganggu karyawan yang lain. Ya, teman-teman, kalau ada informasi DC datang, kalian langsung datang, temuin. Ya, ajak ngobrol mungkin di warung kopi depan, atau mungkin di parkiran, atau dimanapun itu. Yang penting biar tidak mengganggu urusan kantor kalian. Nah, sekarang soal domisili atau alamat. Banyak nih orang-orang minjol yang alamatnya beda. Kebanyakan alamat yang didaftarkan adalah alamat KTP dan domisili pun dibilang KTP. Ya, teman-teman, disesuaikan oleh KTP. Namun, apakah mereka datang ke KTP? Jawabannya enggak juga. Mereka lebih banyak datang ke domisili. Nah, buat memang yang tidak tahu mencantumkan alamat domisili, biasanya mereka akan datang ke KTP. Tapi biasanya kalau kalian mencantumkan alamat domisili, mereka akan lebih memilih ke alamat domisili. Selain itu, mereka itu juga tahu loh, kalian ini berada di alamat domisili ataupun di KTP, terutama yang beda kota ya. Jadi ketika kalian install aplikasi pinjol itu, kan aplikasi itu meminta izin untuk mendaftarkan lokasi kalian atau meminta izin untuk mengakses lokasi kalian. Nah, kalau kalian mengizinkan, maka ya otomatis dia pasti tahu kalian sering berada di lokasi di mana. Ya, terus kemudian yang kedua, kalian juga pasti akan ketahuan jika alamat domisili sama alamat KTP kalian itu beda kota. Jadi otomatis mereka akan mengincar atau mengejar kalian ini domisilinya di mana. Tapi kalau mentok-mentok, ya mereka lebih strateginya adalah mengincar alamat domisili. Di mana alamat domisili itu adalah alamat yang orang tua kalian tinggal. Justru itu memang mereka sengaja ke sana agar kalian ketakutan, agar kalian panik, dan kalian bisa segera membayar hutang kalian biar mereka atau DC-nya tidak mengganggu orang tua kalian yang ada di rumah. Kadang ada juga loh orang-orang tipikal yang galbe pinjol itu takut kalau orang tuanya tahu bahwa dia punya hutang. Makanya mereka akan mencari dana talangan dan berusaha memikirkan apapun agar bisa membayar pinjaman uangnya. Ya teman-teman, jadi ada baiknya kalian tidak perlu takut dengan DC pinjol, hadapin aja. Yuk kalian belajar banyak tentang masalah pinjol ini. Banyak kok di internet juga ada aturan-aturan OJK mengenai cara penagihan, terus resiko galbay pinjol itu apa, itu semuanya ada. Jadi teman-teman nggak perlu takut lagi soal urusan pinjol seperti ini. Ya, oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.